Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dengan NIM E1R02310091. Saya Sri Ayuningsih dengan NIM E1R02310111. Saya Anissa Mokfira dengan NIM E1R02310116. Di sini kami akan membuat video edukasi mengenai pendapat orang-orang tentang materi kami, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Oke, langsung saja ke materi. Nah, apa sih penegakan hukum itu? Penegakan hukum itu adalah kewajiban yang harus ditegakkan oleh suatu negara. Dan hukum itu juga merupakan suatu pilar penting untuk mengetahui apakah pemerintahan itu berjalan dengan baik atau buruk. Oke, di sini kami akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pembagian hukum, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dan intensitas swasta. Contohnya itu seperti perceraian, warisan, dan lain-lain. Nah, sedangkan hukum perdana adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan saksi-saksi yang diberikan kepada pelanggar hukum. Contohnya itu seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Tadi materinya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini kami mengambil satu contoh kasus, yaitu seorang nenek yang mencuri 3 kakao di tempat dia bekerja. Di mana dengan perbuatan ini seorang nenek ini diberikan hukuman 1 tahun 15 hari dan denda 1 juta. Nah, sekarang kami akan mencari pendapat-pendapat orang mengenai kasus tersebut. Ayo ikuti kami. Misi Kak, bisa minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Jadi, perkenalkan, nama saya Anissa Mokfira dari Universitas Mataram. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai materi saya, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sebelumnya bisa Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu, dari universitas mana? Aku dari Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Namaku Vika Sasmita, bisa dipanggil Vika, dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Oh, iya. Mungkin langsung saja ya Kak. Ya. Jadi di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Kakak, gimana sih menurut Kakak mengenai penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini? Menurut saya pribadi, hukum di Indonesia itu seringkali tidak adil untuk masyarakat miskin atau masyarakat di bawah yang lebih kaya gitu kan. Nah, terus seringkali hukuman di Indonesia ini, hukuman untuk rakyat yang miskin itu dia lebih lebih tingkat atau lebih besar hukumannya daripada koruptor di luar sana. Jadi mungkin harapan saya buat hukum di Indonesia itu bisa lebih adil untuk seluruh masyarakat. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber kedua. Bisa perkenalkan diri Kak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Kakak mengenai penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Tadi kan sudah saya jelaskan ya mengenai kasusnya. Jadi tadi kan saya sudah melakukan wawancara terhadap narasumber pertama, di mana narasumber pertama ini dari jawabannya itu bahwa saat ini hukum di Indonesia ini mengalami ketidakadilan, yang dimana ada perbedaan antara masyarakat kelas menengah ke atas dengan masyarakat menengah ke bawah, yang dimana hukum ini akan lebih ketat kepada masyarakat menengah ke bawah daripada masyarakat menengah ke atas. Jadi dari pendapat narasumber pertama ini, saya ingin menanyakan kepada Kakak mengenai penegakan hukum di Indonesia ini. Mungkin pendapat Kakak dengan pendapat narasumber pertama itu berbeda. Oke, baik. Terima kasih. Jadi terkait dengan kasus yang pernah diceritakan terkait dengan pencurian di suatu perusahaan itu oleh seorang nenek, cukup disayangkan karena dari lihat situasinya, kondisi ekonomi Indonesia ini semakin terpuruk, sehingga kelas-kelas bawah jarang diperhatikan dan akan mengakibatkan timbul pencurian seperti di perusahaan tersebut. Kalau dilihat dari sarana maupun hukum pasti memiliki aturan, tetapi di balik aturan tersebut akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya mereka lebih memperketat hukuman bagi kelas bawah dibanding dengan kelas atas, karena memang di sana terjadi dengan fakta maupun realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti hukum itu mengalami
penurunan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Seperti itu. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Permisi Kak, bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Siapa nama Kakak? Nama saya Huzai Bilbina Adami dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hukum berkeadilan yang ada di Indonesia. Gimana pendapat Kakak mengenai kasus tersebut? Sedangkan banyak sekali di luar sana banyak koruptor yang merugikan negara. Sedangkan kan Nenek Minah ini dia hanya mencuri 3 kakao saja. Gimana pendapat Kakak? Jadi kalau menurut saya seperti yang kita ketahui ya, hukum di Indonesia itu memang masih ada beberapa pasal-pasal itu yang pasal karet gitu ya. Jadi seperti kasus Nenek Mirna ya. Iya. Nenek Mirna ini misalkan ada beberapa kejahatan-kejahatan itu yang hukumannya tidak sesuai. Jadi hukum di Indonesia itu cenderung dia kayak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi memang perbuatan Nenek Mirna ini juga nggak baik gitu kan, harus tetap mendapatkan hukuman. Tetapi hukuman yang diterima sama Nenek Mirna ini menurut saya pribadi sih masih tidak sesuai dengan pelanggaran hukum yang dia lakukan. Ditambah dengan para koruptor yang seperti yang kita lihat, seperti yang terbaru dari Menteri siapa ya, Menteri SIL ya, tahu nggak? Tahu nggak? Iya. Ya tahu kan? Iya. Nah itu sampai sekarang masih belum ada kejelasan gimana hukumannya gitu kan. Itu sih kalau menurut saya pribadi ya. Oh, terima kasih Kak. Tersebut tentang penegakan hukum berkeadilan di Indonesia ini. Ya, kembali lagi secara normatif dan empiris. Normatif itu undang-undang yang mengaturnya. Namun secara empiris, kejadian dari Nenek Mina ya. Iya. Nenek Mina tersebut melakukan pencurian, yang dimana pencurian itu dibahas dalam pasal 362 KUHP WVS. Jadi dalam pasal 362 itu telah berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Rp900 maksudnya itu dalam KUHP lama dan belum dikonversi ke rupiah zaman sekarang. Ya, jadi secara empiris itu melakukan kesalahan, mencuri salah atau benar? Salah. Salah. Dan sudah sesuai logika hukum, dia itu dihukum sesuai bagaimana pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara tersebut dan bagaimana jaksa menuntutnya. Jadi perbandingannya kalau dibandingkan dengan korupsi, sebenarnya menurut saya itu mengapa mbaknya tadi bertanya, ada unsur bertanya mengapa yang pihak korupsi itu dihukum tidak lebih berat daripada pencurian kecil seperti itu. Sebenarnya pertama, hukum itu produk politik, itu menurut saya dan menurut para ahli. Hukum itu produk politik. Dan juga yang kedua, persepsi publik dan sosial. Pencurian ini sering dianggap sebagai tindakan yang langsung merugikan individu. Yang langsung merugikan individu atau masyarakat secara langsung, dampaknya dirasakan oleh langsung korban. Tetapi dalam korupsi ini tidak secara langsung dampaknya dirasakan oleh korban. Dan juga korupsi ini kasusnya yang sangat kompleks. Pembuktian dalam kasus korupsi lebih sulit daripada pembuktian kasus pencurian. Itu salah satu faktor pendorong yang dimana yang mbaknya maksud itu mengapa korupsi itu terkadang tidak lebih berat daripada sebuah pencurian. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil wawancara kami mengenai kasus nenek mencuri kakao tersebut telah memenuhi unsur pasal 362 KUHP, yaitu pencurian yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Lalu jika dibandingkan dengan kasus korupsi di Indonesia, dikatakan hukum pencuri seringkali lebih berat daripada hukuman koruptor yang memiliki faktor semisalnya karena persepsi publik dan sosial. Pencuri yang seringkali dianggap sebagai tindakan yang langsung merugikan individu atau masyarakat secara langsung dan kasat mata. Dampaknya bisa dirasakan langsung oleh korban, seperti kehilangan barang berharga atau rasa aman. Lalu, sebagian kecil faktornya juga, semisalnya karena kasus pencurian, seringkali lebih mudah untuk dibuktikan di pengadilan, karena biasanya melibatkan
bukti fisik, dan kasatmat. Sekian video edukasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami dalam proses belajar. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah aku